Dunia kita ini penuh dengan misteri yang kadang tak bisa kita pecahkan. Tapi, ada beberapa kasus yang begitu aneh, begitu mengerikan, sampai rasanya melampaui batas fiksi ilmiah dan langsung menusuk ke inti horor eksistensial kita. Ini adalah kisah nyata tentang seseorang yang takdirnya begitu bengkok. Dia meninggal bukan hanya sekali tapi 2 kali. Dan yang paling mengerikan, kedua kematian itu terjadi di tempat yang sama persis, dengan selang waktu puluhan tahun. Ini bukan sekadar cerita hantu biasa. Ini adalah bagian dari dokumen paling kontroversial di dunia misteri, kasus Billy Meier. Ya, kasus yang terkenal dengan klaim kontak alien, ramalan masa depan, dan foto-foto UFO yang sering diperdebatkan itu. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, terselip sebuah detail yang paling dingin dari semuanya. Detail yang membuat bulu kuduk para peneliti paling skeptis sekalipun berdiri. Fakta tentang seorang sosok, seseorang yang identitasnya sekarang terbungkus dalam lapisan tebal konspirasi dan misteri dari Pleiadian. Bayangkan sebuah lokasi, mungkin sebuah tikungan tajam di jalan pedesaan yang sunyi, atau sebuah tebing terpencil yang hanya disaksikan oleh pohon-pohon tua. Di tempat inilah, pada tahun-tahun awal saat kasus Billy Meier mulai mencuat, terjadi sebuah tragedi yang tercatat secara resmi. Sebuah kecelakaan, mungkin, atau insiden yang tidak pernah dijelaskan secara tuntas. Seorang pria ditemukan tewas. Investigasi dilakukan, tubuhnya diidentifikasi, dan kasusnya ditutup. Kematian pertama telah dikonfirmasi. Cerita selesai? Kan, tunggu dulu. Puluhan tahun berlalu, kehidupan terus berjalan. Tetapi lokasi itu seolah menyimpan sebuah energi kelam. Tempat itu menjadi saksi bisu, sebuah titik di peta di mana sebuah nyawa telah terenggut, dan kemudian takdir yang mengerikan itu berputar kembali pada rentang waktu yang cukup signifikan setelah kematian pertama saat. Sebagian besar orang mungkin sudah lupa akan tragedi lama itu. Keanehan mulai muncul. Sebuah laporan baru masuk ke pihak berwenang. Di tempat yang sama persis, titik yang menandai akhir hidup orang itu dahulu, ditemukan lagi sebuah jasad, seorang pria, dan disinilah kengerian yang sebenarnya dimulai. Ketika proses identifikasi dilakukan para penyidik yang mungkin sudah lelah menghadapi kasus-kasus kriminal biasa, tiba-tiba dihadapkan pada sebuah ketidakmungkinan yang membekukan darah. Jasad kedua ini, meskipun beberapa dekade lebih muda, atau mungkin terlihat lebih tua, karena kondisi penemuan yang brutal, memiliki sidik jari, struktur gigi, dan tanda-tanda fisik yang identik dengan korban dari insiden puluhan tahun sebelumnya. Pria yang sama, lokasi yang sama, 2 kematian yang terpisah oleh waktu. Bagaimana mungkin? Ini bukan saudara kembar. Ini bukan orang yang mirip. Data forensik tidak berbohong. Orang yang sama telah mati, diidentifikasi, dan dikuburkan bertahan-tahan yang lalu. Sekarang, dia mati lagi. Ini adalah anomali yang menentang semua logika dan pemahaman kita tentang hidup dan mati. Misteri ini segera memunculkan teori-teori paling gelap dan liar. Apakah ini hasil dari cloning yang gagal yang dilakukan oleh entitas alien, seperti yang diklaim dalam beberapa aspek kasus Meier? Mungkin sebuah tiruan biologis yang sengaja diletakkan kembali ke dunia, hanya untuk mengulangi nasib yang sama? Atau apakah ini adalah bentuk perjalanan waktu yang tidak disengaja, di mana pria itu entah bagaimana kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan, hanya untuk memenuhi takdir yang sama persis di titik yang sama? Mungkinkah ini adalah bukti adanya substitusi, di mana sosok asli telah diculik atau dihilangkan, lalu digantikan oleh tiruan yang sengaja ditakdirkan untuk menghadapi nasib yang identik? Sebuah eksperimen mengerikan untuk melihat apakah takdir bisa diprogram dan diulang. Jika kita mencoba menerima premis kontak alien dalam kasus Billy Meier, bahkan untuk sesaat saja, maka konsep waktu dan takdir menjadi sangat cair. Mungkin kematian pertama hanyalah sebuah catatan administrasi dari sebuah cetak biru takdir yang harus diselesaikan, dan kematian kedua adalah eksekusi final dari takdir yang tidak bisa dihindari itu. Sebuah lingkaran karma yang mengerikan, di mana lokasi tersebut adalah titik akhir yang pasti. Tidak peduli berapa kali kau mencoba menghindarinya. Coba bayangkan ketakutan para petugas yang harus menutup berkas kasus ini. Mereka tidak hanya melihat sebuah kematian yang tragis, mereka melihat pengulangan yang sempurna dari kengerian. Sebuah anomali yang menentang setiap hukum fisika dan biologi yang kita ketahui. Pria itu, entah bagaimana, harus mati di sana 2 kali. Ini bukan lagi sekadar kasus kriminal.
Ini adalah sebuah paradoks yang hidup, atau lebih tepatnya, paradoks yang mati. Kasus ini mengajukan pertanyaan yang paling menakutkan bagi eksistensi kita. Jika takdir bisa mengulang dirinya sendiri dengan presisi yang begitu mengerikan, seberapa besar kontrol yang sebenarnya kita miliki atas hidup kita? Apakah kita benar-benar punya kehendak bebas? Atau kita hanya aktor dalam sebuah naskah yang sudah ditulis, yang harus mengulangi adegan yang sama sampai sempurna? Dan jika ada kekuatan di luar sana yang mampu menukar dan menggandakan tubuh manusia hanya untuk memenuhi nasib yang telah ditentukan, apalagi yang mereka sembunyikan dari kita? Kematian ganda ini bukan hanya sebuah fakta unik dalam sebuah kasus kontroversial. Itu adalah bisikan dingin bahwa realitas kita, struktur kehidupan dan kematian yang kita yakini, mungkin jauh lebih rapuh dan jauh lebih mengerikan dari yang pernah kita duga. Kisah ini adalah pengingat bahwa di luar sana, di sudut-sudut gelap realitas, ada misteri yang tidak hanya menantang logika kita, tetapi juga mengguncang fondasi keberadaan kita. Pria yang mati 2 kali di tempat yang sama mungkin bukan sekadar anomali, tapi sebuah peringatan. Peringatan bahwa kita tidak sendirian. Dan aturan main di alam semesta ini mungkin jauh lebih kompleks dan menakutkan dari yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Apa teori kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.